Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi happening lainnya ada sidang Nikita Mirzani yang diwarnai ribut dengan JPU. Penasaran seperti apa? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, sidang kasus pemerasan dan TPPU terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, masih sama seperti sidang sebelum-sebelumnya nih. Sidang kali ini masih beragendakan keterangan para saksi. Tapi bedanya, kali ini JPU menghadirkan saksi dari pihak Nikita Mirzani. Jika sebelumnya pihak Reza Gladys menghadirkan saksi ahli, Nikita kini justru menghadirkan saksi yang merupakan korban skincare milik Reza Gladys yang diduga overclaim dan overprice nih Besti. Yang mau saya tanyakan, saudara saksi, apakah saya pernah berkata ketika bertemu dengan saudari saksi mendapatkan produk ini di tempat makan untuk meminta uang atau memeras yang namanya Reza Gladys? Tidak pernah, tidak ada. Tidak ya, jadi tidak ada percakapan antara saya dan Mbak untuk meminta sejumlah uang kepada Reza ya? Tidak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi, apakah setelah perjumpaan kita di rumah makan itu, kita ada komunikasi lagi atau saya ada nggak berkata ke Anda mengambil keuntungan dari permasalahan produk ini? Tidak ada komunikasi lagi, Pak. Hanya saat ini? Iya, hanya saat makan itu aja. Iya. Selanjutnya, saudari saksi, apakah Anda pernah menonton live jualan TikTok Reza Gladys? Apa yang kamu sering lihat? Bagaimana kalau dia berjualan di TikTok? Dan apa aja yang sering dikatakan atau dijanjikan kalau sedang berjualan? Tadi kalau misalkan Dokter Reza itu sering live, dia berjanji kalau misalkan memakai ini bisa putih, bisa cerah. Dalam berapa, dia ada ngomong nggak dalam berapa harinya? Misal, pakai produk ini bisa glowing dalam waktu 3 hari gitu. Kalau dalam waktu 3 hari itu kan biasanya tuh Dokter Reza bilang ini udah pasti cepat, bisa seminggu 2 minggu udah pasti, apalagi ini kan harganya mahal. Ya baik, terima kasih saksi. Sama-sama. Terima kasih yang mulia. Oh, satu lagi yang mulia, maaf lupa. Saudari saksi, kenapa Anda minta tolong ke saya? Kan banyak artis lain yang terkenal juga. Maaf Kaniki sebelumnya, karena kebenaran kan waktu itu saya memang beli makan di Melihat Kaniki, di mana Kaniki pada saat itu memang salah satu artis yang mensupport salah satunya Doktif yang menyuarakan isu-isu overclaim, makanya saya berharap Kaniki bisa membantu saya. Berarti Anda pengguna TikTok juga kan, main sosial media? Iya benar. Anda tahu nggak kira-kira saksi siapa aja sih yang sudah mereview produknya Reza Gladys ini selain Doktif? Kalau sejauh ini sih saya baru lihatnya sih Doktif sih yang sering mereview produk. Oke, terima kasih yang mulia. Silakan teman-teman. Anda menyerahkan ini kepada Nikita gitu. Apakah supaya saudara bisa dibantu oleh Nikita atau bagaimana? Ya benar, harapan saya semoga bisa dibantu Pak, karena jujur saya adalah salah satu yang merasa benar-benar kecewa Pak, sangat-sangat kecewa, apalagi ketika Bepom itu merilis, saya benar-benar ngerasa kok seorang dokter seperti ini ya, gitu, menjual produk dengan harga yang mahal, tapi ternyata tidak ada nomor Bepom, tidak ada, malah berbahaya kalau dirilis Bepomnya. Harganya 2.500.000 Pak, itu benar-benar harga yang sangat mahal menurut saya. Apalagi setelah saya tahu kalau itu produk tempelan yang harganya hanya ratusan ribu Pak. 2.500.000, enggak, soalnya di BAP media itu disebut 750.000 harganya. Oh enggak Pak, saya ada invoice. 2.499.000 saya ada invoice bisa Pak. kami tunjukkan ke majelis ya. Soalnya di BAP-nya Reza itu 750.000. Anda belinya berapa? 2,5 juta? 2.499.000 sama bukti transfernya saya ada semua Pak. Tapi nih Besti, suasana ruang sidang mendadak memanas. Nikita Mirzani dengan JPU dari pihak Reza Gladys adu mulut. Ya iya kan kita tolong diam semua ya. Ini kan soal skincare dalam soal produk, soal
Coba Anda baca lagi dakwaan Anda jaksa. Ini kan permasalahannya terkait dengan produk Gapitra RMA Group. Silakan dibawa ke sini ditunjukkan apa ada enggak dibahas tentang itu. Silakan. Menurut umum sama penasihat hukum silakan maju. Kita ingatkan ya, terdakwa penuntut umum ya, terdakwa penuntut umum ya, kita minta untuk terdakwa. Iya, dua-duanya diam. Bisa diam terdakwa, bisa diam, baik penuntut umum maupun terdakwa, begitu kan? Kan begitu loh. Coba, ini udah kita ingatkan masih ngomong terus. Kan begitu ya. Bisa diteruskan persidangan ini atau mau kita skos dulu? Kalau nggak bisa diam, maka kita skos dulu. Sementara usai persidangan, Nikita meluapkan kekesalannya terhadap majelis hakim dan jaksa penuntut umum nih Besti. Menurutnya, JPU dan majelis hakim yang nangani persidangan tidak adil sama sekali. Kalau saksi dari aku tuh real, nggak settingan. Lihat, Semua perhatiin mundur perhatiin. Iya, dia mah maunya sesuai dia, bukan sesuai dakwaan. Kadang lupa dakwaan, kadang lupa BAP. Ayo sambil jalan-jalan kalau saksi dari dia, ini banget. Selain itu, Nikita juga mengatakan jika saksi yang ia hadirkan jujur dan tidak disetir oleh pihak manapun. Dengan demikian, Nikita memastikan apa yang disampaikan para saksi, fakta yang sesungguhnya. Banyak, korbannya ribuan. Kalau mau didatengin semua, full ini persidangan. Tahun depan baru kelar. Kekesalan itu diluapkan Nikita Mirzani lantaran sidang sebelumnya, pihak Reza Gladys menghadirkan sejumlah saksi, mulai dari saksi ahli forensik hingga saksi ahli bahasa mengaku tak tahu, bahkan lupa akan isi BAP dan dakwaan. Itu berasal dari hasil tindak pidana harus diuji di persidangan. Arti yang memberikan uang itu dong yang harus dicari tahu itu uangnya hasil dari tindak pidana atau tidak. Begitu maksudnya. Asal usulnya harus dicari apakah hasil tindak pidana. Asal usul dari si Reza ini yang memberikan uang ini, uang itu dari hasil kejahatan atau tidak gitu. Berpindahnya uang dari A ke B itu sebentar, ahli kan bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang sekarang ini adalah pasal 3 TPPU kan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ahli baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk ke pasal 3 TPPU. Saksi ahli baca BAP nggak sih? Apakah bisa masuk pasal 3? Apakah ahli diperlihatkan surat yang ditunjukkan oleh terdakwa? Saya tidak tahu. Kan tidak tahu juga. Tadi ada bilang kan ada diperlihatkan, Anda baca ya berarti ada tindak tolong. Jadi di mana tindak pidana pencucian uang? Ini sesuai fakta yang ada di pasal ini kayaknya sebentar ya. Ini tadi pilihan ya sih. saya ceritain ya. Berkas itu sudah dilakukan di hadapan majelis hakim. Penuntut umum, penasihat hukum dan ahli melihat ya sih. Kabar selanjutnya ada perceraian Tasya Farasya yang kini berbuntut rumahnya yang mangkrak jadi bahan obrolan warganet nih Besti. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Besti, belakangan nama Tasya Farasya sukses mencuri perhatian publik.
Semua bermula ketika ia dikabarkan menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tengah kabar perceraian itu, beredar isu jika suami Tasya Farasya diduga menggelapkan dana senilai 23 miliar rupiah. Bersamaan dengan kabar tersebut, publik berasumsi jika kehidupan mewah Tasya dan keluarganya berasal dari hasil uang yang didapatkan dengan cara yang tak lazim nih Besti. Tak sampai di situ, rumah baru Tasya Farasya yang mangkrak pun terjadi sorotan. Melihat kondisi rumah 4 lantai itu tak kunjung selesai, lantas menjadi bahan perbincangan warganet. Banyak publik yang berasumsi bahwa rumah mewah Tasya itu dibangun dari hasil penggelapan uang. Namun sayangnya Besti, hingga saat ini baik Tasya maupun Ahmad Assegaf belum berkomentar sama sekali terkait permasalahan ini. Ya, semoga kedepannya ada klarifikasi ya, biar nggak ada simpang siur lagi. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.